Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Satalita dengan NIM 2404 dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan simulasi rangkaian mikrokontroller yang dibuat menggunakan software Proteus dan LD Micro. Simulasi ini bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana sistem digital dapat bekerja menggunakan mikrokontroller sebagai pusat pengendali, kemudian menghasilkan output berupa tampilan angka pada 7 segmen. Di sini ada tampilan workspace atau area kerja yang dari software Proteus. Kemudian dalam workspace tersebut terdapat beberapa komponen elektronik yang saling terhubung membentuk suatu sistem. Komponen utama yang digunakan antara lain mikrokontroller, 7 segmen resistor, clock oscillator, tombol input, serta beberapa jalur penghubung atau wiring. Mikrokontroller pada rangkaian ini berfungsi sebagai otak utama sistem. Semua proses pengelolaan data dilakukan oleh mikrokontroller berdasarkan program yang sudah dimasukkan sebelumnya. Pada program tersebut biasanya tidak dibuat menggunakan bahasa pemrograman seperti bahasa C atau assembly, kemudian dikompil menjadi file hex dan dimasukkan ke dalam mikrokontroller pada Proteus. Cara kerja mikrokontroller sendiri dimulai ketika sistem diberi sumber tegangan. Setelah aktif, mikrokontroller akan menjalankan instruksi sesuai urutan program. Program tersebut juga mengatur bagaimana output dikirimkan ke 7 segmen sehingga dapat menghasilkan angka tertentu. Penggunaan 7 segmen sebagai media output. 7 segmen adalah komponen display digital yang tersusun dari 7 buah LED kecil berbentuk segmen. Setiap segmen diberi nama dari A sampai G. Jika beberapa segmen dinyalakan secara bersamaan, maka akan membentuk angka tertentu. Sebagai contoh, di sini ada untuk penampilan angka 0, segmen A, B, C, dan E dan F menyala. Untuk yang kedua ada angka 1, hanya segmen B dan C yang menyala. Lalu di sini untuk yang ketiga ada angka 2, segmennya yang menyala adalah A, B, D, E, dan G menyala. Jadi prinsip kerjanya adalah kombinasi nyala dan mati pada setiap segmen. Pada simulasi ini, mikrokontroller mengirimkan data biner ke 7 segmen. Data biner tersebut menentukan segmen mana yang harus aktif. Karena proses ini berlangsung sangat cepat, menggunakan pengguna dapat melihat angka berubah secara otomatis dan berurutan. Selanjutnya terlihat adanya resistor pada setiap jalur 7 segmen. Fungsi resistor ini sendiri adalah membatasi arus listrik agar LED pada 7 segmen tidak rusak akibat arus berlebihan. Jadi resistor sangat penting untuk menjaga kestabilan dan keamanan komponen. Di bagian lain rangkaian terdapat clock oscillator atau crystal oscillator. Komponen ini berfungsi sebagai sumber denyut bagi mikrokontroller. Clock sangat penting karena menentukan kecepatan eksekusi program. Semakin stabil clock yang digunakan, maka semakin stabil pula sistem yang bekerja. Kemudian terdapat tombol atau push button sebagai input sistem. Tombol ini digunakan untuk memberikan perintah tertentu kepada mikrokontroller. Saat tombol ditekan, kondisi logika pada pin input berubah. Misalnya logika dari high menjadi low. Perubahan ini kemudian dibaca oleh mikrokontroller dan diproses sesuai program. Diperlihatkan pada simulasi ini ketika angka pada 7 segmen berubah secara berurutan. Proses ini menunjukkan bahwa program counter berjalan dengan baik. Sistem dapat menghitung naik, misalnya dari 0 sampai 9, kemudian kembali lagi ke angka awal. Pada penghitungan ini biasanya menggunakan konsep looping atau perulangan dalam pemrograman. Mikrokontroller akan mengirim data output secara terus-menerus dengan jeda waktu tertentu. Jeda waktu tersebut dibuat menggunakan delay pada program sehingga perubahan angka dapat terlihat jelas oleh mata manusia. Selain tampilan output,
Di sini juga menunjukkan adanya timing diagram atau gelombang digital. Timing diagram ini digunakan untuk melihat perubahan sinyal logika pada setiap pin. Tampilan high biasanya menunjukkan logika 1, sedangkan tampilan low menunjukkan angka 0. Dari timing diagram tersebut dapat dianalisis apakah sinyal output sudah sesuai dengan program atau belum. Jika ada kesalahan logika, maka biasanya pola gelombang akan terlihat tidak sesuai. Oleh karena itu, timing diagram sangat membantu dalam proses debugging atau pengecekan sistem digital. Pada simulasi ini terlihat bahwa sinyal itu berubah secara teratur dan sinkron. Hal ini juga menunjukkan bahwa komunikasi antara microcontroller dan 7 segmen berjalan dengan baik. Artinya program yang dibuat sudah berhasil mengontrol hardware sesuai tujuannya. Keunggulan dari menggunakan Proteus adalah pengguna dapat menguji rangkaian tanpa harus membeli semua komponen fisik terlebih dahulu. Selain itu, lebih hemat biaya, simulasi yang memudahkan proses analisis kesalahan. Jika ada wiring yang salah atau program yang error, maka dapat diperbaiki langsung pada simulasi. Proteus juga mampu menampilkan kondisi kerja rangkaian secara real time. Jadi pengguna bisa melihat langsung perubahan output, aliran sinyal, hingga respon sistem terhadap input yang diberikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem digital berbasis microcontroller berhasil dijalankan dengan baik. Microcontroller mampu membaca input, memproses data, serta dapat menghasilkan output berupa tampilan angka pada 7 segmen. Timing diagram juga menunjukkan bahwa sinyal bekerja normal dan sinkron dengan program. Simulasi ini memberikan gambaran bagaimana konsep sistem embedded diterapkan dalam dunia elektronika dan otomasi. Prinsip yang digunakan pada simulasi sebenarnya banyak diterapkan pada alat elektronik sehari-hari seperti kalkulator digital, penghitung kendaraan, display elevator, jam digital, dan sistem monitoring industri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.